Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, kita langsung saja masuk ke materi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini, yaitu tentang kompetensi atau kemampuan manajerial. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di Ijabah channel ini. Baik, sebagai pembukaan dan pembekalan, mari kita selalu semangat, ikhlas berbagi, sukses bersama, luar biasa. Pada video kali ini kami akan membahas tentang tes kemampuan manajerial. Beberapa kompetensi yang akan diujikan nantinya, yaitu ada 5 ya. Yang pertama, tes kompetensi teknis pedagogik. Nah, ini terdiri dari 30 soal dari pedagogik 1 sampai 7. Kemudian yang kedua, tes kompetensi bidang atau TKB atau profesional. Ini diperkirakan atau sekitar 70 soal. Jadi baik PGSD, PAI, dan mapel lainnya. Kemudian yang ketiga, tes kemampuan manajerial sekitar 25 soal. 4, tes kemampuan sosiokultural kurang lebih juga 25 soal, dan tes wawancara kurang lebih 10 soal, yaitu daring. Baik, sebelum kita masuk ke contoh pembahasan soal dan kunci jawabannya, maka kita sedikit ya memberikan gambaran ya, bahwa tes P3K nantinya itu ada 5, manajerial, sosiokultural, kemudian teknis ada 2, yaitu pedagogik dan profesional, dan juga wawancara. Dan untuk manajerial perlu Bapak Ibu semuanya ketahui bahwa manajerial itu adalah kemampuan umum yang berlaku pada tes ASN. Untuk tes P3K ini ada 7 pembelajaran. Yang pertama yaitu budaya sekolah. Kemudian ini perlu dipelajari, dibaca-baca tentang budaya sekolah. Kemudian kedua, konsep coaching dalam konteks pendidikan. Ini yang kedua. Kemudian pembelajaran yang ketiga itu visi, yaitu mengelola perubahan dan lingkungan yang positif. Ini. Kemudian konsep nomor 4, konsep pengambilan dan pengujian keputusan. Yang kelima, monitoring dan evaluasi. 6, sekolah sebagai ekosistem. Dan yang ketujuh, teknik analisis manajemen atau TAM. Nah, inilah 7 konsep pembelajaran yang harus kita kuasai Bapak Ibu semuanya, kaitannya dengan manajerial, kemampuan umum yang berlaku pada tes ASN. Selanjutnya, sosiokultural. Di sini adalah kaitannya dengan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Ada 4 poin juga yang harus kita pelajari. Yang pertama yaitu komunikasi yang memberdayakan. Yang kedua, pembelajaran sosial dan emosional. Yang ketiga, perlunya menguasai diri dalam pendidikan budi pekerti. Yang keempat, sekolah sebagai institusi pembentukan karakter. Inilah 4 pembelajaran yang harus kita
kuasai Bapak Ibu semuanya, kaitannya nanti untuk menjawab soal-soal sosiokultural. Kemudian selanjutnya yaitu kompetensi teknis atau keguruan. Ya, ada dua di sini, dibagi dua, yaitu tes pedagogik dan tes profesional. Nah, kalau pedagogik ini ada 30%. Jadi kurang lebih 30 soal. Yang harus kita kuasai ada 7 pedagogik, ya, ada 7 pembelajaran di pedagogik. Yang pertama adalah teori belajar, yang kedua karakter peserta didik, yang ketiga HOTS atau keterampilan berpikir tingkat tinggi, 4 desain pembelajaran, 5 dasar komunikasi, 6 konsep penilaian, dan yang ketujuh adalah pengembangan potensi peserta didik. Inilah 7 pembelajaran di pedagogik atau pedagogik 1 sampai 7. Kemudian tes profesional, nah ini 70%. Nah, ini kita dapat menguasai tentunya sesuai dengan formasi kita. Nah, jika PGSD maka selain manajerial, struktural, pedagogik, dan wawancara, maka yang harus dipelajari adalah pembelajaran kaitannya dengan IPA, ya, mapel IPA, IPS, matematika, PPKN, bahasa Indonesia. Kemudian untuk mapel pendidikan agama Islam dan mapel umum lainnya. Nah, inilah Bapak Ibu semuanya, semoga memberikan gambaran apa-apa yang harus kita pelajari untuk mempersiapkan diri, memperbanyak amunisi tentang kompetensi manajerial, sosiokultural, kompetensi teknis yaitu pedagogik, profesional, dan wawancara. Kompetensi manajerial ini, ya, pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan ini integritas, kerjasama, orientasi pada hasil, komunikasi, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, pengambilan keputusan, dan mengelola perubahan. Inilah 7, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya, 8 ya. Ya, secara umum tentang kompetensi manajerial. Ya, tentang integritas. Nah, di sini konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan, beserta risiko yang menyertainya. Inilah integritas, ya, materinya nanti yang akan kita kuasai. Adapun soalnya nanti kita menyusul. Kemudian kerjasama, yaitu kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas, dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Nah, ini tentang kerjasama. Komunikasi, yaitu kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis, disertai argumentasi yang logis dengan cara-cara yang sesuai, baik secara lisan maupun tertulis. Memastikan pemahaman, mendengarkan secara aktif dan efektif, mempersuasi, meyakinkan, dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Nah, itulah komunikasi. Lanjut, orientasi pada hasil, yaitu kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab,
mampu secara sistematis mengidentifikasi risiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil untuk keberhasilan organisasi. Ya. Pelayanan publik, yaitu kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi, kelompok, golongan, atau partai politik. Ya, pelayanan publik. Kemudian pengembangan diri dan orang lain. Kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri, menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan pengembangan karir jangka panjang. Mendorong kemampuan belajar sepanjang hidup, memberikan saran atau bantuan, umpan balik, bimbingan untuk membantu orang lain untuk mengembangkan potensi dirinya. Ya. Selanjutnya, pengambilan keputusan, yaitu kemampuan membuat keputusan yang baik secara tepat waktu dan dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian. Dirumuskan secara sistematis dan seksama berdasarkan berbagai informasi, alternatif pemecahan masalah, dan konsekuensinya, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Ya. Kemudian, mengelola perubahan, yaitu kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama, mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif. Itulah 8 secara umum tentang kemampuan manajerial yang harus kita kuasai Bapak Ibu semuanya. Baik, kita masuk kepada contoh soal ya dan kunci jawabannya. Ya. Jika aturan pada tempat Anda bekerja terdapat persyaratan yang tidak mengizinkan Anda menikah selama menjabat posisi tersebut, maka sikap Anda, ini kita harus memilih jawaban yang paling benar, yang paling tepat, supaya kita bisa mendapatkan nilai maksimal. Jadi yang benar di sini adalah tetap fokus pada pekerjaan saja sambil menunggu cukup biaya untuk menikah. Maka yang benar adalah B, tetap fokus pada pekerjaan saja sambil menunggu cukup biaya untuk menikah. Ya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu semuanya. Baik, lanjut. Pekerjaan saya sangat banyak, sementara teman-teman sekerja saya yang lain sedang bersantai karena tidak ada pekerjaan. Sikap saya, ini ada 5 option, yang mana yang paling tepat Bapak Ibu? Jadi yang benar adalah D, mengerjakannya sendiri sehingga hasilnya dapat saya pertanggungjawabkan. Lanjut, perhatikan soalnya. Bagaimana Anda merespon target pencapaian rekan kerja Anda? Ya, bagaimana merespon di sini? Bagaimana merespon target pencapaian rekan kerja Anda? Maka yang benar adalah A,
saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. Nah, ini merespon target pencapaian rekan kerja. Ya, lanjut. Banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk mengikuti perubahan dengan penggunaan teknologi informasi dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari. Namun, penggunaan teknologi informasi di perusahaan Anda tidak signifikan. Nah, perhatikan baik-baik kunci soalnya. Serta kurang bisa memajukan kinerja karyawan dan perusahaan yang Anda pimpin. Sikap Anda sebagai pemimpin pada perusahaan tersebut adalah, tentu ada berapa pilihan di sini, kita akan memilih jawaban yang paling tepat. Ya. Nah, inilah yang benar adalah A. Memberi, memotivasi, dan diklat seluruh anggota karyawan untuk terus meningkatkan ilmu tentang teknologi informasi. Kita akan lanjut dengan pembahasan yaitu kemampuan manajerial. Ya. Nomor 1, saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Ya, tugas yang diemban. Ya. Sikap saya, nah ini perlu perhatikan ini Bapak Ibu, kunci soalnya ini ketika anggota memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Maka sikap saya adalah yang benar di sini adalah bagian D, yaitu membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Nah, ini yang harus kita kuasai Bapak Ibu semuanya ya. Jadi yang benar adalah bagian D. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 2. Ya. Nomor 2, Anda diminta oleh direktur perusahaan untuk menjadi ketua menjadi ketua sekaligus penanggung jawab sebuah tim di kantor. Padahal Anda merasa belum pantas. Nah, ini perhatikan, sebab masih ada manajer yang dianggap lebih mampu ya. Sikap yang harus Anda lakukan adalah ini. Di sini A pilihannya ya, adalah, maka yang benar di sini adalah B, yaitu mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan dari manajer Anda. Nah, ini yang lebih pas ya, lebih tepat, yang paling benar jawabannya adalah B. Lanjut nomor 3 ya. Nomor 3, seorang staf HRD di sebuah instansi menawarkan kepada Anda bahwa Anda tidak bisa diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Namun Anda diminta sejumlah dana agar proses tersebut berjalan lancar. Nah, ini perhatikan nih. Maka sikap Anda adalah maka yang paling tepat di sini adalah ini tentang integritas ya. Menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau ikut seleksi. Ini yang paling benar, bagian B. Ya, bagian B yang paling benar Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita lanjut nomor 4. Ya, nomor 4. Perhatikan tujuan daripada fungsi-fungsi manajemen. Nah, ini fungsi-fungsi manajemen. Ya. Jadi fungsi-fungsi manajemen ini perhatikan baik-baik. Ya.
Satu, mengetahui jalannya program. Ini nomor satu. Mengetahui hasil pekerjaan, memberikan motivasi kerja, membagi pekerjaan, mengembangkan kemampuan dan keterampilan pegawai. 6, memperbaiki kesalahan yang dilakukan pegawai. Berdasarkan ya uraian di atas yang termasuk tujuan, ya perhatikan tujuan dari fungsi, ya tujuan dari fungsi manajemen controlling, ya controlling ini manajemen controlling ditujukan pada nomor, ya dari nomor 1 sampai 6 ini yang mana yang benar? Maka yang benar adalah 1, ya ini ya, nomor 1, nomor 2 dan 6. Nah, ini yang benar, yaitu 1, 2, 6. Yang termasuk tujuan daripada fungsi manajemen controlling, ya, controlling. Baik, selanjutnya kita lanjut ke nomor 5. Kemampuan yang harus dimiliki oleh manajemen tingkat menengah. Ya, ini manajemen tingkat menengah adalah, ya maka yang benar yaitu C. Ya, teknik. Ya, di sini bagian C yaitu teknik melebihi lower management dan top management dan tidak ada keterampilan manusiawi. Demikianlah beberapa pembahasan terkait dengan kompetensi atau kemampuan manajerial. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, saya Jasman Rahman, Ijabah Channel. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Semoga video-video pembelajaran tentang persiapan ujian CAT seleksi P3K dan CPNS tahun 2021 ini bermanfaat kepada Bapak Ibu semuanya dimanapun berada. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.